sekitar 50% tenaga kerja dianggap sebagai quiet quitters. Angkatan kerja di Indonesia per Agustus 2024 didominasi kelahiran 1981 sampai tahun 2010 atau golongan milenial dan Gen Z. Maka dimungkinkan fenomena quiet quitting ini sudah masuk dan menjadi salah satu penyebab etos kerja yang dianggap kurang di Indonesia saat ini. Tren ini bisa menurunkan tingkat produktivitas dan inovasi di perusahaan. Belum lagi kalau di jalan ada hujan, tornado, Godzilla, Ultraman. Si ada tuh. Pernah denger nggak di timeline sosmed kalian, orang pada bilang, anak-anak Gen Z itu males-males, etos kerja rendah, sering mental breakdown dan sebagainya? Nah, di video ini kita akan ngomongin dua fenomena besar yang lagi tren di dunia kerja, yaitu quiet quitting dan coffee begging. Apa itu? Dan kenapa ini jadi tren? Apa hubungannya dengan perilaku angkatan kerja saat ini? Halo semua, nama saya Fils, anak baru di sini. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama nonton kanal ini ya. Kalian juga bisa memberi dukungan lewat Saweria dengan cara scan barcode ini. Makasih banyak ya guys, kalian gokil. Sekarang, ayo kita kemon. Quiet quitting adalah fenomena di mana karyawan hanya melakukan pekerjaan sesuai deskripsi tugas mereka tanpa berusaha lebih. Jadi mereka tetap datang kerja dan menyelesaikan tugas, tapi tidak menunjukkan keterlibatan emosional atau usaha ekstra. Istilahnya tuh mereka bekerja secukupnya aja gitu. Goks! Di Amerika Serikat, menurut data Gallup, sekitar 50% tenaga kerja dianggap sebagai quiet quitters. Sedangkan di Inggris, hanya sekitar 10% pekerja merasa benar-benar terlibat dalam pekerjaannya, menunjukkan tingkat quiet quitting yang sangat tinggi. Fenomena ini bahkan mempengaruhi ekonomi global hingga mencapai kerugian sekitar $9 triliun per tahun, guys. Kalau quiet quitting ini jadi budaya, mungkin sebentar lagi kita bakal dengar istilah silent meeting, alias rapat tapi diam-diaman. Hasilnya, nggak ada, tapi vibes-nya santai banget. Fenomena ini tuh nggak muncul tanpa alasan, guys. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu kurangnya apresiasi. Hal ini terjadi karena karyawan merasa kerja keras mereka nggak dihargai oleh atasan. Jadi merasa buat apa kerja ekstra, nggak dapet apa-apa juga, gitu. Yang kedua, beban kerja berlebihan. Pihak perusahaan seringkali membebani beberapa level job desk kepada satu karyawan. Biasanya karena job desk-nya saling berhubungan, jadi sekalian aja tuh ditumpuk di orang itu. Parah sih ini, tapi sering terjadi loh di dunia kerja. Ada yang pernah ngalamin? Coba komen di bawah. Lalu, pola keseimbangan waktu kerja. Ketidakseimbangan antara jam bekerja aktif dan kehidupan pribadi, ini sering banget jadi isu di sosmed ya. Istilahnya work-life balance. Ini terjadi saat seorang pekerja terlalu disibukkan oleh tugas-tugasnya, sehingga tidak ada waktu untuk bersosial, seperti sekadar bertemu teman, melakukan hobi, liburan bareng keluarga, dan sebagainya. Nah, apa itu coffee begging? Ini adalah tren yang lagi ramai juga nih di dunia kerja. Jadi si karyawan ini sehari-harinya akan datang ke kantor cuman untuk absen atau nunjukin kehadiran aja. Biasanya mereka hanya mengobrol sebentar sambil ngopi, lalu pulang atau lanjut kerja dari kafe dekat rumah. Siapa nih yang kayak gini di kantor? Ayo ngaku. Fenomena coffee begging ini sering ditemukan di negara-negara yang menerapkan sistem kerja hybrid, seperti Amerika Serikat. Tapi kayaknya di Indonesia juga udah ada dari dulu pola-pola kayak gini ya, cuma biasanya sih pelakunya itu karyawan jalur titipan. Jangkrik, bos! Kenapa tren coffee begging ini jadi populer? Nah, mengutip dari laman Ogletree Dickens, berikut beberapa alasannya nih. 1. Kebijakan kerja hybrid. Fleksibilitas sistem kerja kayak gini memungkinkan karyawan hanya hadir untuk keperluan mendesak aja, guys. Sedangkan,
Untuk pekerjaan sehari-hari, dibolehin untuk dikerjakan tanpa harus ke kantor. Yang kedua, jarak perjalanan pulang pergi yang jauh. Lokasi kantor yang terlalu jauh juga bisa bikin karyawan merasa membuang waktu dan tenaga cuma untuk perjalanan ke kantor. Jadi keburu capek di jalan, sampai kantor tenaga udah setengah. Belum lagi kalau di jalan ada hujan, tornado, Godzilla, Ultraman. Si ada tuh. Dampaknya apa? Nah, tren quiet quitting maupun coffee begging bisa sangat berdampak buat perusahaan, guys. Tren ini bisa menurunkan tingkat produktivitas dan inovasi di perusahaan, sehingga pertumbuhan bisnis bisa melambat bahkan tidak berkembang. Pada akhirnya perusahaan bisa merugi dan lama-lama bisa bangkrut. Akhirnya melakukan PHK. Auto nganggur, guys. Gawat. Mengetahui tren ini bisa merugikan bagi kedua pihak, terus gimana cara mengatasinya? Pertama, perusahaan dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan apresiatif. Sebagai atasan atau pemilik usaha, dapat memberi apresiasi yang layak kepada pekerja atau staf Anda, agar mereka termotivasi dan merasa dihargai di lingkungan kerja. Buatlah rumusan kebijakan yang jelas. Rumuskan aturan mengenai fleksibilitas sistem kerja jika memang memungkinkan. Buat aturan job desk yang clear dan juga kebijakan yang fair antara kewajiban dan hak bagi karyawan. Dan sebagai pihak pekerja juga dapat menyadari bahwa perusahaan tempat Anda bekerja itu memerlukan keahlian dan kesungguhan Anda sepenuhnya. Kalau sampai bangkrut, maka para pekerja jugalah yang kehilangan lapangan pekerjaan. Fenomena seperti quiet quitting dan coffee begging menunjukkan bagaimana dunia kerja itu terus berubah. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, Angkatan Kerja di Indonesia per Agustus 2024 berjumlah 152,11 juta orang, didominasi kelahiran 1981 sampai tahun 2010 atau golongan milenial dan Gen Z. Karena sedang didominasi oleh angkatan milenial dan Gen Z, maka dimungkinkan fenomena quiet quitting ini sudah masuk dan menjadi salah satu penyebab etos kerja yang dianggap kurang di Indonesia saat ini. Sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditambahkan atau mau diskusi, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!